Guys, ini kayaknya baru kita aja yang join ya. Iya nih, belum ada yang join praktikannya. BTW, PPT-nya udah siap kan? Oh, udah kok. Tuh udah ada yang join. Wow. Wah, Putri gercep banget nih. Bilangin ke teman-temannya suruh cepetan join. Halo. Oke, kita tunggu satu orang lagi ya. Wah, lengkap nih kayaknya. Udah deh, kita mulai aja, Kak. Mia di unmute. Oke, teman-teman. Khusus praktikum kali ini kita nggak ada kuis, jadi kita langsung aja ke materi yang akan kita sampaikan, yaitu mengenai kepiting. Disimak ya semuanya. Oke, saya izin share screen ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kepiting. Kingdom dari kepiting yaitu Animalia, karena kepiting termasuk golongan hewan. Lalu, filum dari kepiting yaitu Arthropoda, karena bagian tubuh dari kepiting berruas-ruas ataupun berbuku-buku. Lalu, kepiting termasuk subfilum dari Crustacea, karena kepiting termasuk golongan udang-udangan. Lalu, kepiting termasuk kelas Malapustaka, karena dia termasuk golongan udang tingkat tinggi. Kepiting merupakan hewan yang berasal dari ordo Decapoda yang termasuk ke dalam Crustacea. Pada umumnya, kepiting memiliki 5 pasang kaki. Sepasang kaki pertama termodifikasi menjadi jabrik yang berfungsi sebagai senjata dan alat untuk menangkap mangsa. 3 pasang kaki berikutnya merupakan kaki jalan, serta sepasang kaki terakhir merupakan kaki renang. Kepiting memiliki cangkang yang keras yang tersusun dari zat kitin, serta berfungsi untuk melindungi organ-organ bagian dalam. Kepiting memiliki insan yang terbentuk dari pelat-pelat pipi. Kepiting juga merupakan hewan yang termasuk ke dalam dioecious atau berumah dua. Jantan dan betina dibedakan atas bagian abdomennya. Pada abdomen jantan berbentuk segitiga dan beruncing di ujung, sedangkan pada betinanya bagian abdomennya membulat. Halo teman-teman, jadi di sini aku akan ngejelasin habitat kepiting. Jadi kepiting itu persebarannya ada dia bisa hidup di air tawar, air laut, dan juga di air payau. Tapi sebagian besar banyak kita jumpai dia hidup di perairan payau, yaitu di dalam ekosistem mangrove. Nah, bisa nggak sih kepiting hidup di daratan? Pasti kalian belum tahu kan? Jadi kepiting itu bisa hidup di daratan, namun dia hanya dapat bertahan hidup di daratan 4-5 hari saja. Nah, itu pun menggunakan cadangan air yang ada di dalam insangnya, gitu teman-teman. Terus kita juga sering menjumpai kepiting itu secara mudah karena dia hidup di perairan yang dangkal dan dekat-dekat pantai. Lalu menurut Musa et al. 1985, jadi kepiting itu hidupnya di perairan dangkal, dekat mangrove, lalu ada di estuari dan di pantai yang berlumpur. Juga dia ada ditemukan di rawa-rawa bakau. Terus dia juga bisa tinggal menggali lubang di dasar yang berlumpur atau berlumpur sampai berpasir, terutama di saat dia molting atau ganti kulit hingga kerapasnya mengeras. Gitu teman-teman, terima kasih. Semoga kalian paham ya. Kan materinya udah disampaikan nih. Jadi sekarang tinggal sesi tanya jawab. Nah, buat kalian kalau yang udah nyiapin pertanyaan boleh ditanyain tuh sekarang. Terus kalau ada yang mau didiskusikan boleh. Yuk. Kang Teh, saya izin bertanya. Oh, silakan boleh Teh. Boleh sama Silakan. Saya mau tanya, kenapa ya kalau kepiting itu jalannya menyamping, nggak maju gitu? Kasih Kang Teh. Kenapa Suruh yo? tanya jawab. Paujan kayak gitu bisa deh. Nggak tahu Kang Teh. dasar dari tadi Dari tadi saya liatin ngop-ngop, saya kira kamu ngerti. Oke, silakan siapa yang mau jawab? Poin, yuk. Saya pengen coba jawab Kang Oh, Teh. boleh Aulia, silakan. Boleh. boleh Aul, tapi on cam dulu Aul. Oh iya Teh, bentar Kita siap-siap pengen dulu. lihat. Jadi menurut beberapa sumber yang sudah saya baca, kenapa kepiting ini jalannya menyamping? Karena kepiting ini memiliki lutut yang bengkok keluar dan berada di samping tubuh, serta kakinya ini memiliki gerakan yang terbatas. Kemudian cangkang kepiting juga menjadi salah satu alasan kepiting kenapa jalannya menjadi menyamping, karena untuk memudahkannya untuk berjalan. Nah, kemudian proses evolusi kepiting juga menyebabkan tubuh kepiting melebar dan perutnya yang kecil. Nah, sehingga menyebabkan kaki kepiting memanjang dan cenderung membuat kepiting berjalan menyamping untuk memudahkannya bergerak atau beradaptasi di berbagai habitat. Seperti itu Kang Teh, terima kasih.
Nah, betul banget tuh kata Aulia, teman-teman. Jadi, kenapa kepiting itu jalannya menyamping? Karena dia itu memudahkan dirinya sendiri untuk bergerak. Seperti itu. Oke, lanjut. Benar banget tuh jawaban dari Aulia. Yuk, selain Zara, ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak kita loh yang ngasih pertanyaan. Oke, Boleh banget tuh. Kita aja. Sok teh. Tuh. Oke, kayaknya nggak ada nih Kang. Gimana? Aku punya pertanyaan buat kalian. Ada yang tahu gak sih apa tingkah-tingkah laku dari kepiting? Iya, Saya boleh teh apa aja. izin menjawab. boleh, Put. Silakan. Langsung aja Jadi betul ya. berdasarkan literatur yang saya baca kemarin, kepiting itu gemar berendam di dalam lumpur. Kepiting juga gemar menggali lubang, kemudian memanjat. Itu karena kepiting memiliki capit yang kuat untuk menggali lubang dan kaki-kaki yang kuat dan tajam untuk memanjat. Kepiting juga sensitif terhadap bahan pencemar. Itu karena kepiting memiliki organ hepatopankreas yang sensitif terhadap perubahan fisiologis dan lingkungannya. Itu teh. Wah, bagus Wah, bener jawabannya. banget nih, keren. Untuk teman-teman yang lain, ada yang bisa menambahkan Ada yang lain? atau yang ingin info lain? Saya mau menambahkan Kang Teh. Oh, boleh, silakan. boleh, Konsen. Boleh, Pak Ujang. Kalau menurut yang saya tahu ya Kang Teh, kalau kepiting itu ternyata bisa bersifat kanibalisme juga. Itu karena kepiting itu merasa makanan di habitatnya itu kekurangan gitu. Jadi dia makan kepiting lain untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Selain itu juga kepiting mengalami 18 kali pergantian kulit atau cangkang pada masa hidupnya gitu, mulai dari masa instan hingga masa dewasa. Betul banget, Kang Pak Ujang. Jadi, teman-teman, Kayaknya udah pada jago-jago tahu ya. kan sekarang fakta-fakta unik tentang kepiting itu. Dapat banget. Praktikum kali ini kalian bagus. Lanjut. Oh iya teh, kemarin saya baca artikel gitu kan, terus di artikel itu katanya kepiting itu ternyata melakukan komunikasi dengan kepiting lain dengan cara mengepakkan capitnya atau bantal burung cakarnya. Terus juga di artikel lain yang saya baca, walaupun capitnya keras dan kuat, kepiting juga tetap bisa ngerasain sakit teh. Bagus Jahra. Mau dapat nilai tambahan. Nanti keren. Teman-teman kayaknya materi Kalian bagus banget ya. Makasih ya atas partisipasinya. Jadi kita cukupkan aja praktikumnya hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah berpartisipasi di praktikum ini. Kalian semua hari ini bagus, pada aktif. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan materi dari kita. Terima kasih Kang Teh. Absen kayak biasa ya. Jangan lupa absen. Kang Teh, makasih.